Shonen itu arguably demografi anime gak terpopuler. Demografi ini penuh series ikonik dari dulu sampai sekarang. Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di demografi ini, tetap banyak hal positif yang bisa lo ambil dari cerita shonen. Gue juga suka banget sama cerita shonen dan gue nggak bakal nyangkal hal itu. Gue suka shonen mainstream dari dulu sampai sekarang, dan makanya itu gue mau ngomongin shonen, cerita shonen yang mempengaruhi selera gue. Spesifiknya sih gue bakal ngomongin shonen action battle shonen gitu-gitulah. Tau lah yang ada gelut-gelutnya, yang ada power sistemnya, pertemanan gitu-gitu dah. Gue mau cerita nggak jelas aja tentang 3 series shonen action yang mempengaruhi selera gue ke genre serupa shonen action gitu-gitu, ataupun ya cerita in general juga ada pengaruhnya dari 3 series ini. Anyway, series pertama yang mau gue omongin adalah gue mau ngomongin Hunter x Hunter. Yang pertama kali gue ikutin pas SMP, sekitar tahun 2014an 2015an, dah pokok tahun-tahun segitulah. Pokok pas anime remake-nya rame diomongin. Ini Hunter x Hunter bisa dibilang series shonen action pertama gue yang nyetel banget sama gue. Entah itu pas gue baca manganya atau nonton animenya, kayaknya ini series gue suka banget gitu. Anyway, Hunter x Hunter ini bagi gue punya cerita yang sangat bagus dan ngasih impact yang besar banget buat gue yang suka banget seriesnya. Cerita yang bagus ini dibawa sama karakter yang bagus juga dan ngebikin gue enjoy ceritanya, ditambah dengan dunia yang menarik yang ngebikin gue suka banget sama Hunter x Hunter. Dunia Hunter x Hunter itu menarik karena buat gue tuh rasanya dunia fantasi tapi modern setting, kayak banyak teknologi modernnya kayak kita di dunia ini gitu loh. Tapi banyak hal aneh yang biasa lo temukan di series fantasi, yang macam monster itu juga banyak. Selain itu juga power system Hunter x Hunter yang namanya Nen itu bagus banget sumpah. Gua akuin Hunter x Hunter itu power system dari itu bisa dibilang lumayan kompleks, lumayan ribet, tapi dijelaskan itu enak banget diceritanya. Jadi gue paham-paham aja gitu ngikutinnya. Dan mungkin arguably net ini banyak yang bilang juga power system di series shonen action terbaik sepanjang masa. Nah terus efeknya Hunter x Hunter ke selera shonen action gue apa? Efeknya ke persepsi gue tentang cerita adventure, karena Hunter x Hunter itu ceritanya adventure banget kan, bertualang banget. Dan spesifiknya adventure yang gue maksud adalah cerita adventure yang it's not about the destination, it's about the journey. Dan gue mau nyorot salah satu MC-nya yaitu Gon Freak. Dia ini bertualang nyari bapaknya yang ninggalin dia karena pengen fokus jadi hunter gitu loh. Organisasinya keren banget. Gon bukan dendam banget ditelantarin bapaknya, malah kepo jadi hunter itu segila apa sih, sekeren apa sih sampai dia ditinggal. Akhirnya dia bertualang buat nyari bapaknya karena pengen nongkrong aja ngobrol. Tapi di saat Gon bertualang nyari bapaknya, yang gue suka banget adalah pas Gon itu sama karakter lainnya itu enjoy the moment dari perjalanan mereka yang mereka lalui buat mencapai tujuannya. Sehingga itu emang esensi cerita Hunter x Hunter yang emang it's not about the destination, it's about the journey. Enjoy the moment, petualangan lu di kehidupan ini apa, perjalanannya gimana sih, naik turunnya, susah senangnya kayak apa. Karena kadang momen berharga itu bukan pas lu mencapai tujuan tersebut, tapi perjalanan yang pernah lu lalui. Dan Hunter x Hunter mengeksekusi hal tersebut dengan sangat baik. Jadi diri gue pas bocah SMP itu seneng banget gitu, dan mungkin sampai sekarang juga masih kerasa, mau itu buat cerita fiksi atau buat ya kehidupan lah. Gue ngerasain petualangan fantasi yang indah banget gitu pas gue ngikutin Hunter x Hunter, naik turunnya segala momen deh gitu loh, rasanya seneng banget gitu. Kecuali arc Chimeraan itu bagus tapi depresi, bikin stres, jadi gitu dah. Anyway, segitu dah tentang Hunter x Hunter, influence-nya ke gue apa gitu buat selera cerita adventure gue yang it's not about the destination, it's about the journey. Selanjutnya gue mau ngomongin series kedua. Series kedua ini lebih action oriented dan namanya adalah JoJo's Bizarre Adventure, yang gue temukan pas SMA zaman apa ya tuh, Stardust Crusader sama Diamond is Unbreakable animenya tayang gitu lah, kira-kira media omongin lah. Ya gue juga pernah bikin video JoJo, lu lihat aja tuh di sini tuh, gue nggak tahu tuh, klik aja kalau lu pengen lihat bahasan gue lebih detail tentang JoJo. Gue ngikutin JoJo dan yang ngebikin gue tertarik sama series ini jujur artstyle-nya yang unik, mau itu gambaran yang ada di manganya ataupun di animenya. Di animenya yang ngebikin unik itu mainan warna yang kadang berubah jadi warna yang aneh banget gitu, dan gue suka sama hal itu, jadi bizarre. Di manganya juga gambarnya tuh unik banget, kayak desain karakternya gue suka banget gitu, sehingga gue akuin artstyle Hirohiko Araki salah satu artstyle mangaka favorit gue. Nah, gambaran yang unik ini didupin sama tingkah karakter yang ada di dalam ceritanya, dan ceritanya itu sangat amat over the top banget. Tingkah semua orang di sini tuh aneh ya. Ditambah dengan action yang gila banget, ngebikin gue suka sama series JoJo's Bizarre Adventure. Dan kesannya ya, action yang ada di JoJo itu gak ada rem, kayak blong itu lu gas, gelut gasnya super gila banget, kerennya. Ditambah dengan power system stand-nya yang unik banget, yang kadang over ribet ya tapi unik tapi seru, itu ngebikin gue tambah suka
JoJo. Dan sehingga influence terbesar JoJo buat gua adalah gua pengen cerita action oriented itu yang kayak JoJo gini. Gue demen kalau series action itu over the top banget. Gue mau lihat gelut-gelut yang keren, gue mau lihat action yang gila, gue mau lihat kekuatan yang dimiliki karakter itu out of the box banget. Pokok kalau series yang action oriented banget itu harus pecah dah gelutnya. Gue pengen kayak gitu. Gelutnya juga kerasa gila karena emang karakter yang ada di dalam ceritanya juga gila, keren-keren gitu loh. Kayak kalau grup MC JoJo lu lihat dari part 1 gila aja itu karena mereka keren banget. Dan kalau lihat villainnya gilanya juga karena mereka keren banget ngaconya. Dan kerennya mereka ini karakternya tuh bisa lu lihat dari sifatnya, powernya lah atau apa gitu yang bikin eksekusi over the top JoJo itu bekerja buat ceritanya berhasil. Dan art style gambaran yang ada di series ini bikin semuanya hidup banget gitu, jadi nyambung semuanya sehingga menjadi series yang sangat action oriented yang gue suka banget nih JoJo buat shonen action. Dan ngomongin series ketiga yang punya influence kenceng ke gue buat shonen action tapi sebenarnya kayaknya actionnya jadi rada tambahan doang adalah Chainsaw Man yang gue temukan pas zaman gue kuliah. Gue juga pernah bikin Chainsaw Man dengan detail sih videonya, lu lihat aja di kalau gak salah beberapa tahun yang lalu tuh. Dan sebenarnya first impression gue ke Chainsaw Man pas pertama kali nyoba ngikutin, gue kira bakal sangat action oriented dan penuh action yang chaos banget. Tapi seiring jalannya cerita, series ini daya tarik utamanya buat gue bukan action yang chaos banget doang. Daya tarik utama Chainsaw Man ke gue itu cerita yang penuh hal kontroversial dan problematik dengan karakter yang relatable banget. Tapi juga kadang walaupun cerita itu bisa dibilang lumayan dark, kadang gak serius juga gitu. Karena banyak banget humor nyelenehnya yang rada ngaco di Chainsaw Man ini. Sehingga jadi gue ngerasa Chainsaw Man ini ceritanya itu drama campur action, bukan action campur drama. Jadi penekanannya di drama dulu prioritasnya. Lu paham kan maksud gue? Paham. Oke. Yang ngebikin gue suka Chainsaw Man buat series shonen action itu ya adalah ini tuh cerita yang penuh hal kontroversial. Pesannya itu bisa dibilang lumayan dalam. Tapi kadang juga walaupun ceritanya itu kayak gitu, gak serius juga di setting sama. Jadi serius gak serius di saat bersamaan. Dan itu gue suka banget. Banyak banget elemen kontroversial yang ada di Chainsaw Man ini, tapi itu dieksekusi dengan baik. Jadi elemen kontroversial itu ada bukan sekadar ada doang buat jangka pendek, tapi beneran dipakai buat plot di dalam jangka panjang. Terus gue juga suka banget sama penulisan Chainsaw Man ini yang ngebikin situasi yang serius amat, jadi gak terlalu serius juga kesannya. Tapi walaupun di permukaan kelihatan cuma sekadar ada doang dan gak serius amat, ternyata itu bisa jadi plot penting yang serius jujur. Jadi kayak ada hal penting disisipin di humor nyeleneh, kayak harus beneran diperhatiin detail-detail kecil gitu sumpah di Chainsaw Man. Dan itu rewarding banget setup kayak gitunya. Dan itu yang gua rasain pas ngikutin Chainsaw Man, apalagi semakin ngikutin di part 2 Chainsaw Man. Dan gua tahu Chainsaw Man part 2 ini ya mungkin bisa dibilang banyak yang gak suka gitu karena gak kayak part 1 yang actionnya bisa dibilang lumayan banget. Cuma gue pribadi sih masih suka-suka aja gitu. Bahkan mungkin suka banget sama Chainsaw Man dari part 1 sama part 2 nya. Dan gue pernah bahas juga sih Chainsaw Man part 2 videonya di sini, lu klik aja kalau mau lihat bahasan detail Chainsaw Man part 2 gua. Anyway, terakhir penutup dari gua. Jadi cerita shonen action gue itu terpengaruh dari 3 series ini yang ada di dalam 3 fase masa hidup gua. Hunter x Hunter pas SMP gitu, terus JoJo pas SMA dan Chainsaw Man pas kuliah. 3 series ini bisa dibilang jadi pengaruh besar banget buat selera shonen action gua. Tapi di satu sisi gak menyangkal juga ini series punya dampak lumayan gede buat kepribadian gue juga. Kayak apa ya, 3 series ini bisa dibilang udah jadi bagian spesial dari diri gue gitu loh. Entah itu Hunter x Hunter dengan ceritanya yang it's not about the destination, it's about the journey. Terus JoJo dengan action over the top yang gila banget, gak ada rem. Terus juga sama Chainsaw Man yang penuh hal kontroversial tapi di satu sisi juga kadang sering gak serius tapi relatable ke gue. 3 series itu ya balik lagi udah mempengaruhi gue di 3 fase kehidupan dari zaman bocah sampai udah dewasa. Jadi itu dah 3 series shonen action yang mempengaruhi selera gue buat shonen action. Udah gitu aja, bye.